Dalam sejarah umat manusia, ada begitu banyak kisah perjuangan yang menyimpan nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan semangat pantang menyerah. Salah satu ungkapan yang mampu merangkum semangat itu adalah, mati satu tumbuh seribu. Kalimat sederhana ini tak sekadar menjadi semboyan, tetapi telah menjelma menjadi filosofi hidup yang diyakini banyak orang dalam menghadapi ketidakadilan, tekanan, dan pengorbanan. Ia adalah bentuk perlawanan yang tak mengenal kata menyerah. Ia menegaskan bahwa satu nyawa yang hilang demi kebenaran tidak akan sia-sia, karena darinya akan tumbuh semangat baru yang lebih kuat dan lebih banyak. Dalam setiap lini kehidupan, dari perjuangan kemerdekaan, aktivisme sosial, hingga tantangan pribadi, pesan ini terus bergema dan memberi kekuatan. Ungkapan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah perjuangan, baik dalam skala nasional maupun global. Ketika tokoh besar gugur dalam memperjuangkan keadilan, rakyat yang menyaksikan justru semakin bersatu dan tergerak. Kepergian seorang pejuang tak membuat semangat itu padam, justru menyulut api yang menyebar lebih luas. Di balik kematian seorang pahlawan, lahirlah banyak jiwa baru yang terinspirasi dan siap melanjutkan perjuangan. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal bagaimana tokoh-tokoh yang gugur justru dikenang sebagai martir dan pemantik semangat bagi generasi setelahnya. Maka, mati satu tumbuh seribu bukanlah sekadar kalimat puitis, tetapi gambaran nyata tentang regenerasi semangat yang tak pernah mati. Namun semangat ini tak terbatas pada medan tempur atau dunia perlawanan fisik semata. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang harus menghadapi kehilangan, kegagalan, atau penolakan. Dalam situasi seperti ini, semangat mati satu tumbuh seribu mengajarkan bahwa kehancuran satu harapan bukanlah akhir dari segalanya. Seringkali, kegagalan itu justru membuka jalan bagi munculnya ide-ide baru, peluang yang lebih baik, dan kekuatan yang lebih besar dalam diri seseorang. Ketika satu pintu tertutup, bukan hanya satu, tapi mungkin 1000 jendela akan terbuka. Inilah filosofi hidup yang menanamkan ketahanan mental dan harapan dalam menghadapi segala ujian. Lebih jauh lagi, konsep ini juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan dan regenerasi dalam setiap aspek kehidupan. Dunia terus berubah, dan manusia harus terus bergerak. Ketika satu generasi usai, akan lahir generasi baru yang membawa semangat yang sama, atau bahkan lebih besar. Dalam komunitas, organisasi, atau gerakan sosial, keberlangsungan ide dan nilai sangat tergantung pada kemampuan untuk menumbuhkan 1000 dari yang satu. Ini bukan sekadar tentang jumlah, melainkan tentang semangat dan kesadaran kolektif yang terus hidup, menyebar, dan berkembang. Tanpa regenerasi, perjuangan akan berhenti. Tapi dengan tumbuhnya 1000 semangat baru, perubahan akan terus bergerak. Di era digital seperti sekarang, makna dari mati satu tumbuh 1000 mendapatkan wajah baru. Ketika satu suara dibungkam, justru muncul ribuan suara lain yang berbicara lebih lantang. Ketika satu ide dihapus, ribuan ide lain menyebar lebih cepat lewat teknologi. Dunia maya menjadi ladang baru bagi pertumbuhan ini, di mana ketulusan, kebenaran, dan keadilan menemukan jalannya sendiri untuk menjangkau lebih banyak hati. Dalam satu klik, pesan kebaikan bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka, dalam konteks zaman modern, semangat ini tetap relevan, bahkan semakin kuat karena didukung oleh kekuatan konektivitas yang tak terbatas. Melalui video ini, kita akan menelusuri lebih dalam makna dari mati satu tumbuh 1000 dalam berbagai aspek kehidupan. Kita akan melihat bagaimana ungkapan ini tak hanya hidup dalam cerita sejarah, tetapi juga hadir dalam keseharian kita, dalam perjuangan kecil yang tak terlihat, dalam keteguhan diam yang membara, dan dalam tekad sederhana yang tetap berdiri meski dihantam badai. Mari kita pahami, hayati, dan bawa semangat ini ke dalam cara kita memandang hidup, agar saat kita jatuh, kita tahu bahwa bukan akhir yang datang, melainkan awal dari kebangkitan yang jauh lebih besar. Ungkapan ini bukan hanya sekadar kalimat penyemangat, tetapi merupakan manifestasi dari filosofi perlawanan dan harapan yang telah melekat sejak lama dalam budaya dan sejarah manusia. Kalimat ini mengandung makna bahwa setiap kehilangan, terutama yang terjadi dalam perjuangan atau pengorbanan demi sebuah nilai luhur, tidak akan sia-sia. Justru dari kehilangan itulah muncul semangat baru yang lebih kuat, lebih banyak, dan lebih terorganisir. Dalam konteks sejarah,
Kalimat ini menjadi simbol bahwa satu orang yang gugur demi kebenaran akan digantikan oleh banyak orang yang siap melanjutkan perjuangannya tanpa gentar. Secara historis, ungkapan ini sangat lekat dengan kisah-kisah perjuangan, terutama dalam konteks pembebasan dari penjajahan atau penindasan. Di Indonesia, kalimat ini kerap kali dikaitkan dengan perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang meski harus gugur di medan perang, semangat mereka tidak pernah mati. Setiap pejuang yang gugur justru menyulut keberanian bagi ribuan orang lainnya untuk bangkit dan melawan. Begitu pula dalam sejarah dunia, tokoh-tokoh revolusioner yang dihancurkan oleh rezim otoriter justru meninggalkan warisan semangat yang terus hidup dalam benak rakyat. Semangat ini bersifat transenden, melampaui tubuh dan waktu, dan menjelma dalam berbagai bentuk perjuangan kolektif. Selain itu, secara filosofis, kalimat ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada individu semata, tetapi pada nilai dan semangat yang dibawa oleh individu itu. Seseorang mungkin bisa dihilangkan secara fisik, tetapi jika ide dan semangatnya tertanam kuat dalam banyak hati, maka ide tersebut akan terus hidup dan berkembang. Maka dari itu, mati satu tumbuh seribu bukan tentang pengulangan jumlah secara literal, tetapi tentang lahirnya kesadaran kolektif yang diwarisi oleh generasi berikutnya. Ini adalah bentuk kemenangan spiritual atas segala bentuk kehancuran fisik. Pesannya jelas, jika perjuangan itu benar, maka tak ada kekuatan yang bisa benar-benar mematikannya. Dalam kehidupan masyarakat, semangat perjuangan seringkali lahir dari tekanan dan penderitaan yang dialami bersama. Ketika seseorang bangkit untuk melawan ketidakadilan, lalu ia dihentikan atau dikorbankan, tindakan itu seringkali menjadi titik balik yang menyadarkan banyak orang. Kematian atau kekalahan satu sosok yang dianggap sebagai simbol perlawanan, justru menyalakan api semangat baru dalam jiwa-jiwa yang sebelumnya pasif atau diam. Ketahanan sosial pun tumbuh dari kesadaran bersama bahwa perjuangan tidak bisa dibebankan pada satu orang saja, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang disokong oleh solidaritas dan keberanian. Kita bisa melihat contoh konkret dalam berbagai peristiwa sejarah dan modern. Ketika satu aktivis, jurnalis, atau tokoh sosial dihilangkan karena suaranya yang vokal terhadap ketidakadilan, hal itu seringkali menimbulkan reaksi publik yang besar. Massa yang sebelumnya tidak bersuara mulai menunjukkan solidaritas dan keberpihakan. Dalam banyak kasus, pengorbanan satu individu menjadi momen kebangkitan bagi masyarakat luas. Ini adalah kekuatan dari ketahanan sosial yang tumbuh bukan karena kebetulan, tetapi karena adanya rasa tanggung jawab moral untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Semangat ini menular, mengakar, dan berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif. Ketahanan sosial juga tidak muncul dalam ruang kosong. Ia dibentuk oleh pengalaman, ingatan kolektif, dan keterikatan emosional terhadap nilai-nilai kebaikan. Dalam masyarakat yang sering mengalami ketidakadilan, kehilangan satu pejuang bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan panggilan untuk terus bergerak. Itulah sebabnya dalam banyak perjuangan sipil atau gerakan kemasyarakatan, kita sering melihat pola yang sama, satu orang tumbang, tetapi justru semakin banyak yang berdiri. Itulah esensi dari mati satu tumbuh seribu dalam ranah sosial, bahwa dalam kesedihan dan kehilangan, selalu ada kekuatan yang tumbuh, kekuatan yang lahir dari keberanian untuk tidak membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Dalam setiap gerakan sosial, selalu ada titik di mana pengorbanan menjadi katalis utama perubahan. Ketika satu tokoh atau kelompok mengalami tekanan atau bahkan penghilangan secara paksa, hal itu seringkali menjadi pemicu munculnya gelombang kesadaran dan perlawanan yang jauh lebih luas. Sejarah mencatat bahwa perubahan besar tidak pernah terjadi hanya karena satu individu, tetapi karena semangat individu tersebut berhasil ditularkan dan mengakar dalam hati banyak orang. Mati satu tumbuh seribu menggambarkan fenomena ini dengan tepat, bahwa satu pengorbanan bisa menghidupkan ribuan tekad untuk bertindak. Dalam banyak kasus, rezim atau kekuatan penindas justru melakukan kesalahan besar ketika mencoba membungkam suara perubahan dengan cara kekerasan. Mereka mungkin berhasil menghentikan satu tokoh, tetapi tidak menyadari bahwa tindakan itu justru membuka mata publik yang lebih luas. Ketika ketidakadilan ditunjukkan secara terang-terangan, simpati pun mengalir dan menjadi energi baru bagi gerakan tersebut. Orang-orang yang sebelumnya apatis mulai mengambil peran. Mereka yang semula hanya pengamat, berubah menjadi pelaku. Dengan kata lain, satu tindakan brutal yang diharapkan dapat menghentikan laju gerakan malah menjadi bensin yang menyulut ledakan sosial yang lebih besar.
Pengaruh dari satu pengorbanan juga tak selalu langsung terasa, tetapi benih yang ditanamnya bisa tumbuh subur dalam waktu yang tak terduga. Dalam dunia pergerakan, ada yang dinamakan efek domino jangka panjang, di mana satu tindakan inspiratif, meski awalnya tak terlihat dampaknya, bisa menjadi landasan moral bagi generasi mendatang. Maka dari itu, mati satu tumbuh seribu bukan sekadar slogan emosional, tetapi kenyataan yang telah berkali-kali dibuktikan oleh sejarah. Ia mengajarkan bahwa setiap perjuangan yang tulus, walaupun tak selalu menang saat itu juga, memiliki daya hidup jangka panjang yang tidak bisa diremehkan. Dalam konteks perubahan sosial, satu api kecil bisa menyalakan ribuan obor lainnya. Ungkapan mati satu tumbuh seribu tidak hanya relevan dalam skala besar seperti gerakan sosial atau revolusi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dinamika. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kehilangan, atau penolakan. Namun, dari pengalaman pahit itu seringkali tumbuh kekuatan baru yang tidak disangka-sangka. Ketika satu impian runtuh, kita punya kesempatan untuk membangun 1000 harapan lainnya. Ketika satu jalan tertutup, bukan berarti perjalanan selesai. Justru saat itulah kita didorong untuk menemukan jalan lain yang lebih bermakna. Dalam setiap luka, selalu ada potensi tumbuhnya kebijaksanaan baru. Dalam dunia kerja, pendidikan, maupun hubungan sosial, prinsip ini bisa menjadi panduan untuk tetap bertahan dan berkembang. Misalnya, ketika seseorang gagal dalam sebuah usaha atau karir, ia bisa saja merasa hidupnya hancur. Tapi banyak kisah sukses besar yang justru dimulai dari kegagalan pertama. Satu kegagalan bisa memunculkan 1000 ide baru. Satu penolakan bisa menjadi awal dari pertumbuhan diri yang luar biasa. Orang-orang yang sukses bukan mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang mampu bangkit berkali-kali. Dalam konteks ini, mati satu tumbuh seribu mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Lebih jauh lagi, dalam kehidupan pribadi pun prinsip ini bisa memberi harapan. Saat seseorang ditinggalkan, dikhianati, atau kehilangan arah, ia punya dua pilihan, menyerah atau bertumbuh. Dan ketika ia memilih untuk bangkit, ia sering menemukan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kehilangan satu sosok tidak berarti dunia runtuh. Justru dari luka itu muncul keberanian baru, kepercayaan diri yang baru, dan semangat untuk hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan kata lain, dalam konteks personal, mati satu tumbuh seribu adalah tentang kemampuan manusia untuk menyembuhkan diri, belajar dari rasa sakit, dan terus melangkah tanpa kehilangan arah. Dalam setiap perjuangan, regenerasi adalah hal yang tak terelakkan. Tak ada sosok atau pemimpin yang hidup selamanya, dan tak ada perjuangan yang bisa ditopang oleh satu orang saja. Disinilah makna prinsip ini menjadi sangat penting, sebab setiap pengorbanan yang terjadi, setiap kehilangan yang dialami, seharusnya disertai dengan tumbuhnya generasi baru yang membawa semangat dan nilai yang sama. Pewarisan ini bukan sekadar soal keberlanjutan fisik, tetapi lebih pada bagaimana semangat perjuangan ditanamkan, dipelihara, dan diteruskan dalam berbagai bentuk, baik melalui pendidikan, budaya, maupun keteladanan nyata dalam kehidupan. Tanpa regenerasi, semangat sebuah perjuangan akan mandek, perlahan memudar, dan akhirnya lenyap. Tetapi jika semangat itu diwariskan dengan benar, maka sekalipun tokoh utamanya telah tiada, perjuangan tetap bisa berlangsung bahkan dengan daya dorong yang lebih kuat. Inilah sebabnya peran mentor, guru, orang tua, dan tokoh inspiratif sangat vital. Mereka adalah jembatan antara generasi lama dan generasi baru, yang tidak hanya mewariskan cerita, tetapi juga keberanian, nilai, dan prinsip hidup yang telah teruji oleh waktu. Maka, regenerasi bukan hanya soal mengganti yang lama dengan yang baru, tetapi tentang menumbuhkan 1000 semangat dari satu sumber kebaikan yang telah gugur. Dalam konteks ini, regenerasi juga berarti memberikan ruang bagi yang muda untuk mengambil peran, belajar dari kesalahan, dan membawa semangat lama dengan pendekatan baru. Dunia terus berubah, dan setiap generasi punya cara tersendiri untuk berjuang, mengadvokasi, dan menyuarakan kebenaran. Jika nilai-nilai luhur terus diwariskan, maka perubahan tidak akan pernah berhenti. Mati satu tumbuh seribu menjadi kenyataan, bukan karena keajaiban,
tetapi karena adanya kesadaran kolektif bahwa perjuangan itu harus terus hidup melalui tangan-tangan baru. Ini adalah tentang warisan nilai, bukan hanya warisan nama atau gelar. Semangat yang ditanamkan dengan tulus akan tumbuh dengan sendirinya dalam berbagai bentuk dan medium. Di era digital saat ini, ungkapan mati satu tumbuh seribu menemukan bentuk baru yang semakin kuat. Kini, suara tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Media sosial, platform digital, dan jaringan global telah memungkinkan satu suara kecil menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang dalam sekejap. Ketika satu akun dibungkam, muncul 1000 akun baru yang menyuarakan hal yang sama. Ketika satu narasi ditekan, muncullah gelombang solidaritas digital yang membela nilai kebenaran. Ini menunjukkan bahwa semangat kolektif kini telah menemukan ruang berekspresi yang lebih luas dan lebih sulit dibungkam, karena tumbuh dan menyebar dalam jaringan yang tak terlihat namun sangat nyata kekuatannya. Teknologi bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga medium perjuangan. Kampanye sosial, advokasi, dan gerakan solidaritas kini bisa dimulai dari satu unggahan sederhana. Dalam beberapa jam, pesan itu bisa menjadi viral dan menggerakkan ribuan orang untuk bertindak. Ketika satu suara dihapus, justru muncul perhatian yang lebih besar. Ketika satu video di take down, akan ada 1000 mirror yang menyebarkannya kembali. Dunia digital telah menciptakan mekanisme baru untuk hidup dengan cara yang bahkan lebih cepat dan masif dari sebelumnya. Gerakan kini tak perlu menunggu pidato besar atau pertemuan fisik, cukup dengan sinyal internet dan satu keberanian untuk bicara. Namun, di balik kemudahan itu, tetap dibutuhkan ketulusan, kejujuran, dan keteguhan hati. Karena bukan sekadar soal jumlah orang yang bicara, tapi nilai apa yang mereka bawa dan perjuangkan. Dunia digital memang memberi ruang, tapi tetap manusia yang mengisi ruang itu dengan semangat. Maka, tantangan di era ini adalah menjaga agar semangat yang tumbuh tidak hanya ramai, tetapi juga bermakna. Mati satu tumbuh 1000 dalam dunia modern adalah tentang bagaimana satu orang yang berani menyuarakan kebenaran bisa menginspirasi ribuan orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan bersama-sama menciptakan perubahan yang tak bisa dihentikan, meskipun terus dicoba untuk dipadamkan. Ungkapan ini bukan hanya sekadar simbol perjuangan, tetapi sebuah filosofi kehidupan yang mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dalam sejarah, sosial, hingga kehidupan pribadi, kita melihat bagaimana satu pengorbanan atau kegagalan bisa menjadi bibit bagi tumbuhnya kekuatan yang jauh lebih besar. Ia menanamkan harapan bahwa selama semangat itu terus diwariskan, tidak ada satupun kekuatan yang benar-benar bisa memadamkan cahaya kebenaran. Dari satu jiwa yang gugur, bisa lahir 1000 keberanian. Dari satu gagasan yang ditolak, bisa mekar ribuan ide yang menginspirasi. Maka, semangat ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteruskan. Di dunia yang terus berubah, baik secara sosial, teknologi, maupun nilai-nilai kemanusiaan, semangat mati satu tumbuh 1000 tetap relevan dan bahkan semakin penting. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk tetap bertahan, meski segalanya tampak runtuh. Bahwa perubahan bukan soal seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa kuat kita menyalakan semangat dalam diri dan orang lain. Maka dari itu, mari kita teruskan semangat ini dalam tindakan sehari-hari, sekecil apapun langkah kita. Karena bisa jadi, dari satu langkah itu, tumbuh 1000 gerakan yang mampu mengubah dunia.